Wow, aku percaya setiap kita hari ini diberkati sama Tuhan, amin. Kita mau lanjutkan seri kita teman-teman semua di bulan Juli. Ini kalau nggak salah udah minggu terakhir ya. Ya minggu terakhir, kemudian minggu depan kita sudah masuk ke dalam bulan yang baru, tema yang baru. Dan hari ini kita mau belajar tentang I am a new creation. Setiap kita adalah ciptaan yang baru, amin. Semuanya kita yakin dan percaya bahwa teman-teman semua adalah ciptaan yang baru dalam Tuhan. Boleh angkat tangan tinggi. Teman-teman bukan lagi pribadi yang lama, bukan lagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, tapi setiap kita adalah orang-orang yang sudah diperbaharui dalam kasih karunia Tuhan, dan setiap kita sudah mengenal Injil tersebut, maka setiap kita adalah orang-orang yang diciptakan baru di dalam Kristus. Amin. Masih ingat Gospel Story teman-teman, ada 6 season ya. Di Gospel Story ada 6 season, yang pertama Creation, kemudian Fall, lalu juga ada Promise, lalu ada Redemption, kemudian ada Church, dan yang terakhir yaitu Restoration. Sekarang teman-teman ada di season Church. Kita menantikan musim restorasi terjadi dalam kehidupan kita. Tapi gak usah buru-buru ke sana karena kita masih ada dalam season Church ini. Aku percaya bahwa teman-teman akan terus diperlengkapi dan diberikan pengertian yang tepat tentang gospel itu sendiri teman-teman semua. Dan yang kita mau bahas hari ini teman-teman semua justru akan menjadi sebuah klimaks secara personal dari gospel story itu sendiri teman-teman. Karena setelah kita melihat apa yang Tuhan lakukan dalam sejarah penebusan, lalu kira-kira semua itu mengubah saya menjadi siapa? Itu pertanyaannya. Waktu kita udah belajar tentang creation, sampai akhirnya Tuhan menebus kita, sampai akhirnya juga kita berada di season yang church, lalu kemudian semua itu mengubah saya menjadi siapa sih sebenarnya? So, who am I now? Because of what Christ has done untuk setiap kita. Siapa kita sekarang? Beberapa kali teman-teman semua ketika aku ketemu sama remaja dan juga anak-anak muda yang sejak kecil mungkin mereka terus menerima perkataan-perkataan celaan dari orang tuanya, kemudian juga mereka mendengar kalimat yang rasa-rasanya sedang mendoktrin dirinya bahwa kamu itu anak yang gak tahu diri lah, kamu tuh anak membawa sial, kamu tuh anak bodoh, kamu anak gak tahu dikasihi, kamu anak gak tahu diajar dan seterusnya teman-teman semua. Mungkin awalnya mereka tahu bahwa kata-kata itu menyakitkan dan seharusnya itu gak benar gitu loh. Tapi ketika kata-kata itu terus diulang-ulang terus menerus selama bertahun-tahun, maka perlahan-lahan mereka mulai mempercayainya. Ya, sebab sesuatu hal yang terus dinarasikan secara berulang-ulang pada akhirnya akan menjadi sebuah kebenaran gitu loh, menurut pandangan kita. Bahkan kebohongan yang terus-menerus diulang-ulang pun itu akan menjadi sebuah seolah ya akan menjadi sebuah kebenaran buat setiap kita. Maka dari itu kita mesti tahu bahwa ya ada kebenaran yang memang hakiki, kebenaran yang memang absolut yaitu kebenaran sejati, tapi ada juga kebenaran yang sebenarnya merupakan sebuah doktrin yang kita terima ulang setelah terus menerus sampai akhirnya kita merasa bahwa itu sebuah truth, sebuah kebenaran padahal belum tentu teman-teman semua. So karena kata-kata tadi diulang terus, maka selama bertahun-tahun perlahan-lahan mereka mulai mempercayainya. Sampai akhirnya kebohongan itu, apa yang mereka percaya berubah jadi identitas yang mereka pegang teman-teman semua. Tentang diri mereka. Dan akhirnya mereka hidup sesuai dengan label yang terus ditempelkan kepada mereka. Entah mereka kamu orang bodoh, kamu orang penyakitan, kamu orang gak tahu diri dan seterusnya. Itu akhirnya menempel dalam dirinya menjadi sebuah label yang mereka terus pikirkan dan akhirnya menjadi sebuah identity, sebuah identitas teman-teman semua. Bahkan ada satu ayat yang seringkali juga disalahpahami dan dianggap berbicara tentang orang percaya teman-teman. Yaitu di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-22, kita sama-sama lihat dulu ya. 2 Petrus 2 ayat 22, dikatakan bahwa bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang dimandikan kembali lagi ke kubangannya. Seringkali ayat ini dikutip ketika seorang yang disebut sebagai orang Kristen mengalami kemunduran secara rohani teman-teman. Atau mungkin mereka sedang meninggalkan Tuhan atau dianggap sedang berada dalam bahaya kehilangan keselamatannya. Padahal sebenarnya ayat ini sama sekali gak sedang berbicara tentang orang percaya teman-teman semua. Ayat ini gak lagi bilang soal orang percaya. Karena anjing itu bukan domba, babi juga bukan domba teman-teman. Tapi karena kadang ayat ini terus dipakai untuk
mengatai kita sebagai orang percaya yang mungkin sedang mengalami lemah iman, kita yang mungkin jarang ke gereja, teman semua, gara-gara itu akhirnya kita dikatain, ada firman Tuhan loh yang bilang bahwa anjing kembali ke muntahnya, kemudian babi dimandikan kembali ke kubangannya. Padahal sebenarnya ayat ini bukan untuk orang percaya. Karena setiap kita yang percaya adalah domba, meanwhile anjing itu bukan domba, babi itu bukan domba juga. Tapi 2 Petrus 2:22 sedang berbicara tentang orang-orang yang belum pernah mengalami kelahiran baru dalam dirinya. Mereka belum born again, belum ngalamin Kristus dalam hidupnya. Belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu ayat itu ditulis untuk mereka, teman-teman. Anjing dan babi bukanlah orang percaya yang sejati. Mereka hanyalah mengaku sebagai orang Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh memiliki Kristus dalam dirinya. Mereka mungkin ke gereja, tapi mereka belum tahu siapa Kristus. Belum kenal, belum yakin, belum percaya secara utuh siapa Kristus. Sehingga gak pernah terjadi perubahan dari dalam. Yang dikerjakan oleh kuasa kasih karunia itu, teman-teman semua. Maka aku percaya bahwa transformasi always follow identity, teman-teman semua. Identitas yang benar dulu, maka perubahan hidup pasti akan mengikuti. Waktu kita tahu siapa identitas kita, maka akan ada perubahan hidup. Kalau kita terus-menerus dicekokin dengan identitas bahwa kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kalah, orang-orang yang lemah, maka kita akan jadi berubah juga. Jadi berubah menjadi orang-orang yang seperti apa yang identitas itu katakan kepada kita. Tapi sebaliknya, waktu kita percaya bahwa setiap kita orang-orang yang diperbaharui dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang dibenarkan dalam Tuhan, maka transformasi akan terjadi. Ketika kita melihat identitas kita itu siapa. Amin, teman-teman semua. Jadi apa yang teman-teman sedang lakukan hari ini atau sedang hidupi hari ini adalah bentukan dari apa yang teman-teman anggap itu sebagai identitinya teman-teman. So kalau teman-teman rindu untuk menjadi orang-orang yang tertransformasi oleh Injil, maka teman-teman harus tanamkan dalam diri kita bahwa identitas kita adalah identitas anak-anak yang sudah dibenarkan sama Tuhan Yesus. Nah, aku mau ajak setiap kita melihat sebuah aplikasi dari salvation, dari sebuah keselamatan, teman-teman. Ini garis yang dari atas ke bawah, itu ngomongin soal timeline ya teman-teman ya, bahwa setiap kita orang-orang yang hidup pasti akan dimulai dari kelahiran sampai akhirnya kehidupan kekal. Kehidupan kekal yang gak tahu apakah heaven atau mungkin hell gitu loh. Setiap kita pasti berada dalam timeline tersebut. Cuman endingnya mungkin kita gak tahu kemana kalau kita gak percaya sama Yesus, teman-teman semua. Nah, setiap kita yang lahir mungkin kita masih belum percaya sama Tuhan sebagai juru selamat setiap kita. Kita masih terikat sama yang namanya dosa, kita ngalamin keterpisahan akibat dosa tersebut. Maka kalau teman-teman kemarin ikutin season yang fall, kita tahu bahwa ternyata dosa itu merupakan keterpisahan antara manusia dengan Tuhan. Miss the goal. Goalnya Tuhan apa tapi kita miss, kita melewatkannya teman-teman semua. Kita gak sampai kepada goalnya Tuhan. Itulah dosa. Dan at the end kita tahu bahwa ternyata darah manusia tercemar sehingga membuat akhirnya dosa itu secara turun-temurun dilahirkan dari generasi ke generasi teman-teman semua. Dan perlu darah Yesus tentunya yang harus memutuskan rantai kutuk dosa tersebut. Perlu darah Yesus yang menyucikan setiap kita. Maka waktu kita percaya sama Yesus di slide berikutnya ya, slide yang ini, setiap kita akhirnya mengalami keselamatan. Amin. Waktu kita percaya sama salib Kristus, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, maka yang tadinya kita belum percaya menjadi orang-orang yang percaya. Yang tadinya kita adalah orang-orang yang terikat karena dosa, maka kita menjadi orang-orang yang dibenarkan karena Kristus. Amin. Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Waktu hati kita percaya, mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita, maka kita akan menjadi orang percaya. Next slide. Selanjutnya. Nah, setelah kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, maka kita akan menjadi orang-orang yang percaya, teman semua. Dan waktu kita percaya sama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 katakan seperti ini.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang berada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi waktu kita berada di dalam Kristus, kita percaya sama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang tadinya terpisah karena dosa itu sendiri teman-teman semua, akhirnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan setiap kita. Dia membebaskan kita dari keterikatan akan dosa tersebut, bahkan kuasa akan dosa tersebut. Dan setiap kita yang berada dalam Kristus merupakan ciptaan yang baru. So kalau sebelumnya kita belum percaya, di slide berikutnya, maka setelah itu kita akan menjadi new creation di dalam Kristus. Ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Biasanya orang itu mengajarkan kita bahwa kamu tuh harus kudus dulu untuk bisa diterima sama Tuhan. Kamu tuh harus holy dulu, kamu tuh harus baik dulu supaya bisa diterima sama Tuhan. Dan akhirnya kita mengalami pembenaran. Tetapi dalam Kristus tidak seperti itu teman-teman. Dalam Kristus bukan kita benar dulu bukan kita kudus dulu kemudian kita jadi benar, tapi sebaliknya. Justru karena Kristus sudah membenarkan setiap kita, maka akhirnya kita dikuduskan. Karena Kristus sudah membenarkan kita, menjustifikasi kita sebagai orang benar, itu tuh keputusannya Tuhan, teman-teman. Itu adalah deklarasinya Tuhan kepada orang-orang yang percaya sama Yesus, bahwa waktu kamu percaya, maka kamu detik itu juga dibenarkan sama Tuhan. Baru setelah itu kita akan mengalami pengudusan. Dan at the end, kita ngalamin pemuliaan, teman-teman semua. So, jangan sampai teman-teman punya pemahaman yang terbalik, bahwa kita harus holy dulu, kita harus benar dulu, baru kemudian kita dibenarkan sama Tuhan. Enggak. Justru kita akan menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang betul-betul hidup dalam kesucian, kalau kita sadar secara identitas bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Maka waktu kita percaya bahwa kita orang yang sudah dibenarkan, kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan dari penalti dosa. Kita dibebaskan dulu dari konsekuensi akan dosa itu, baru kemudian lama-kelamaan kita akan terus diubahkan sama Tuhan. Menjadi ciptaan yang terus-menerus serupa seperti Kristus. Amin. Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Wow. Lewat anugerahnya, lewat kasih karunia-Nya telah dijustifikasi dengan cuma-cuma, tanpa perlu melakukan apapun, teman-teman semua. Melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Bukan kita yang melakukan sesuatu, tapi Kristus yang melakukan sesuatu lewat karya penebusannya, teman-teman. Sebab, Roma 8:2 dikatakan, sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Ayat 33 Roma 8 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dengan kata lain, tidak akan pernah ada satupun yang bisa menggugat kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus lewat karya penebusannya. Amin, teman semua. Kalau teman-teman hari ini masih tidak percaya, tidak yakin akan janji keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita, maka aku berdoa supaya setiap kita betul-betul mendengar suara Roh Kudus yang sedang berbicara dalam kehidupanmu bahwa kamu sudah diselamatkan oleh penebusan Kristus. Kita diajarkan dari dulu untuk kita dapat sesuatu kita harus berusaha dulu. Bahkan seringkali mungkin sekarang pun demikian, kalau kita ngajarin anak kita, kalau misalnya anak kita minta sepeda atau minta mainan atau something, teman semua kadang kita mungkin bilang sama dia, ayo kamu cium daddy dulu. Atau mungkin kayak kamu nyapu dulu. Atau bahkan kamu juara 1 dulu, baru ntar daddy kasih kamu something. Kita diajarkan untuk memperoleh sesuatu, kita harus berupaya dulu, teman semua. Bahkan juga dalam pekerjaan demikian, kalau kamu mau dipromosi ya kamu harus excellent dalam pekerjaan. Itu apa yang dunia latih, dunia ajarkan buat setiap kita. But it's okay. Itu sistemnya mereka, teman-teman semua. Tapi berbeda dengan sistem kerajaan Tuhan. Bahwa untuk kita memperoleh keselamatan,
Bahkan kita nggak perlu melakukan sesuatu lebih dahulu. Yesus yang sudah melakukannya buat kita. Nah, waktu kita percaya baru kita menghidupi proses di dalam Tuhan, teman-teman. Supaya apa? Supaya akhirnya kita sampai kepada keserupaan seperti Kristus. Dalam prosesnya apakah mudah? Tentu saja tidak. Kita terus berusaha di dalam kasih Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, untuk kita mau terus mengikuti firman-Nya, kita terus mau mendekat sama Tuhan, dan kadang mungkin kita ada dalam posisi yang malas, posisi yang mungkin kayak aduh sibuk kerja dan seterusnya. Tapi dalam hati kita percaya bahwa Tuhan terus meneguhkan kita, menguatkan kita untuk kita terus mau datang sama Tuhan. Kita kadang diintimidasi sama setan, bahkan sama orang yang dekat sama kita dan seterusnya. Itulah prosesnya, teman semua. Supaya pada akhirnya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Maka di dalam proses keselamatan, yang pertama yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah justification, pembenaran. Setiap kita yang dibenarkan akan sanggup berkata bahwa aku diampuni. Amin. Aku tidak lagi menerima penghukuman. Aku adalah orang benar. Ini bukan kita lagi NPD teman semua, bukan. Bukan kita lagi narsis dan bilang bahwa aku diampuni, Tuhan sayang sama aku. Bukan. Tapi ini sebuah keyakinan iman bahwa di dalam Kristus memang kita sudah diampuni. Kita nggak lagi berada dalam kutuk dosa, kita nggak lagi berada dalam penghukuman, tapi kita berada di dalam jangkauan kasih karunia, di mana dalam jangkauan tersebut setiap kita adalah orang-orang yang sudah diampuni sama Tuhan. Kita nggak lagi menerima penghukuman, kita adalah orang-orang benar, teman semua. Secara status dan identitas kita. Amin. Coba bilang sama-sama, aku diampuni, aku tidak lagi menerima penghukuman, aku adalah orang benar. Ini bukan cuman sekedar apa yang orang bilang afirmasi positif, enggak teman semua. Orang Kristen tidak hidup dalam afirmasi positif. Orang Kristen hidup dalam iman kita kepada gospel itu sendiri. Amin. Karena terkadang afirmasi positif justru malah membuat kita jadi orang-orang yang selfish. Orang-orang yang selalu mengemukakan keakuannya. Tapi keyakinan kita kepada Injil sebaliknya. Sekalipun kata-katanya seolah ya teman semua ya. Bilang tentang aku diampuni, aku gak lagi menerima penghukuman, aku adalah orang benar. Tapi kita tahu bahwa siapa yang membuat kita diampuni. Kita tahu siapa yang membuat kita tidak lagi berada dalam hukuman, yaitu Kristus. Beda sama afirmasi positif. Kalau afirmasi positif yang biasa kita dengar di TikTok dan seterusnya, itu terus mencoba memberikan semangat buat kita untuk hidup sebenarnya, memberikan pengharapan buat kita. Tapi belum tentu tahu siapa yang menjadi penyemangatnya. Fokusnya kita belum tahu, tapi dalam Kristus kita tahu fokus kita adalah Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. So bedakan teman-teman. Waktu kita bilang kita diampuni, kita nggak lagi dalam hukuman, kita adalah orang benar, itu merupakan sebuah deklarasi iman kita kepada Kristus. Dan kita perlu lakukan ini setiap hari teman semua. Karena dalam proses justification itu sendiri, Tuhan sendiri yang mendeklarasikan sesuatu tentang kita yang tidak mungkin pernah bisa kita deklarasikan sendiri teman-teman semua. So, coba deh perhatikan selama ini teman-teman, siapa diri teman-teman ditentukan oleh siapa. Siapa kamu sekarang itu ditentukan oleh siapa? Apakah orang tuamu, gurumu, teman-temanmu, pacarmu, atau bahkan mungkin rekeningmu, pencapaianmu, dan seterusnya. Tapi aku percaya, waktu kita tahu identitas kita yang benar dalam Kristus, maka kita tahu bahwa kita akan berakar di dalam Injil Kristus itu sendiri, teman-teman. Kita tahu juga bahwa Injil, gospel itu merupakan dasar oleh kehidupan kita. Gak cuma dasar tapi juga tiang, juga atap dalam bangunan iman kita. So ujung-ujungnya semuanya itu akan bercerita tentang Injil. Dan itulah identitas kita, teman-teman semua. Masalahnya adalah kita nih sering lebih percaya kepada perkataan orang lain daripada perkataan Tuhan. Tapi sebenarnya identitas kita tidak terbentuk oleh suara yang paling keras, namun identitas kita dibentuk oleh suara yang paling berotoritas. Amin. Suara keras belum tentu berotoritas. Mungkin suara yang keras sekarang di pikiran kita adalah kamu bodoh, kamu miskin, kamu gak mampu, kamu gak bisa ngomong, kamu gak akan berhasil, kamu jelek dan seterusnya. Mungkin suara itu lebih keras, but there is no authority. Amin.
Gak ada otoritasnya untuk kita. Tapi suara yang mungkin lembut sedang bilang dalam hatimu bahwa kamu dikasihi. Aku mengasihimu. Aku cinta sama kamu, aku sudah mati buat kamu. Mungkin gak terlalu mendominasi teman semua. Tapi punya otoritas. Dan itulah suara kebenaran itu sendiri. Amin. Itulah suara gospel. Yang terus menyapa kita dengan lembut teman semua. Tanpa teriakan. Banyak di antara kita mungkin trauma sama teriakan. But the gospel itself. Kadang bahkan suaranya sangat tipis mungkin. Tapi di situ kita ngalamin perubahan. Suaranya bahkan mungkin gak yang kelihatan menggebu-gebu mungkin. Tapi kita ngelihat ada karya hebat di balik suara itu. Ada satu contoh yang mungkin lagi viral sekarang teman-teman semua. Contoh kasusnya Pak Nadiem ya. Mau seberapa viral, seberapa besar, masa bilang bahwa Nadiem orang baik, Nadiem gak bersalah. Tapi yang memutuskan siapa? Pengadilan. Yang saat itu sedang berotoritas teman semua. Suara kita di media sosial kurang keras apa? Tapi suara yang berotoritas, suara pengadilan katakan dia salah, ya akhirnya salah. Tapi di dalam Kristus, Tuhanlah yang menjadi hakim untuk kita. Dan dia yang menyatakan pembenaran kita. Teman-teman semua. Teman-temanmu bilang kamu gak akan berhasil. Teman-teman mungkin bilang kamu bukan orang yang akan sukses di area ini. Tapi Injil berkata bahwa di dalam aku engkau mengalami kelimpahan. Amin. Di dalam aku engkau mengalami kesembuhan. Di dalam aku engkau ngalamin sukacita. Di saat mungkin orang lain berusaha untuk menjatuhkan kita teman semua. Tapi Injil bilang bahwa di dalam aku kamu akan diangkat naik. Di dalam aku kamu akan mengalami kelimpahan yang luar biasa yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Mungkin orang lain bilang kamu cuma orang kampung yang gak akan pernah punya masa depan. Ngapain kamu mimpi bisa sekolah di luar negeri? Atau bahkan ngapain kamu mimpi kamu bisa punya pasangan yang mungkin hebat secara visual dan lain sebagainya. Kita mungkin direndahkan oleh dunia dan mungkin suara itu keras. Terus ngomong di pikiran kita sampai akhirnya kita terintimidasi dan seterusnya. Tapi ada suara yang bilang bahwa aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Aku gak akan pernah ninggalin kamu walaupun sedetik pun. Aku gak akan pernah menyia-nyiakan atau menganggap apa yang kamu lakukan bukan sebuah kebenaran. Artinya semua yang kita lakukan di dalam Kristus, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Orang mungkin gak lihat jerih payah kita. Bahkan dia terus klaim bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Tapi dalam Kristus, suara itu bilang bahwa aku tetap ada bersama dengan kamu, aku memberikanmu hikmat, aku memberikanmu kemampuan, kekuatan. Suara itu berotoritas. Sekalipun mungkin gak terdengar dengan jelas teman-teman semua. Amin. Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Tuhan. Lihatlah 1 Yohanes 3:1. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Tuhan dan memang kita adalah anak-anak Tuhan. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Yohanes 8:35. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selama-lamanya. Ini bicara soal siapa identitas kita teman semua. Siapa diri kita dalam Kristus. Yohanes 8:35 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini beberapa ayat yang mendefinisikan tentang siapa identitas kita di dalam Kristus. Kita adalah anak, kita bukan lagi hamba, kita adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari keterpurukan teman semua. Walaupun mungkin gini, faktanya mungkin kayak, aduh Kadika kalau misalnya gue lihat faktanya, masalah ini duit di rekening gue ini cuma tinggal 20.000 doang gitu loh. That's fakta. Tapi kebenarannya adalah apa? Kebenarannya adalah Tuhan memberkati kita. Mungkin terkesan seperti kontradiksi teman-teman semua. Tapi maksudnya Tuhan bilang Tuhan memerdekakan kita atau Tuhan memberkati kita itu apa? Iya, faktanya kita cuma punya 20.000. Tapi kebenarannya dengan uang 20.000 itu kita nggak jadi orang-orang yang sedih, kita nggak jadi merasa diri kita gagal, kita nggak lagi merasa bahwa kita adalah orang-orang yang miskin dan seterusnya karena kita tahu dalam kebenaran Kristus
kita loh orang-orang yang berlimpah gitu loh. Itu yang membuat akhirnya kita mampu bersukacita, sekalipun faktanya memang pahit teman-teman. Gak pernah mungkin ada orang yang mampu bersukacita secara maksimal dalam dirinya, mengalami damai sejahtera kalau dia gak mengenal Kristus. Tapi dalam kita mengenal Kristus, sekalipun kita melihat fakta yang sangat buruk, kita tahu bahwa kita terus punya pengharapan dalam Tuhan. Gak nyampe-nyampe nih berkatnya, doanya gak dijawab-jawab sama Tuhan, itu fakta. Tapi kebenarannya, Tuhan masih kasih kita kehidupan, Tuhan masih kasih kita kekuatan, Tuhan masih kasih kita waktu banyak untuk kita bisa bersekutu sama Tuhan, nyanyi di dalam Tuhan, dan itu yang membuat kita akhirnya ngalamin joyfulness dalam diri kita. Sekalipun faktanya memang sad. Dan itu yang Tuhan kerjakan buat kita teman-teman. Aku diangkat jadi anak Tuhan. Aku adalah anak raja, aku bukan lagi hamba, aku orang merdeka. Ini kata-kata ini yang seringkali juga bahkan gereja-gereja lain sering ketawain tentang hal ini. Mereka rasa bahwa deklarasi gak perlu-perlu amat dan seterusnya. Tapi dalam Kristus kita tahu bahwa memang posisi kita anak. Kita bukan lagi cuma sekedar hamba saja. Hamba gak tinggal dalam rumah, tapi anak tinggal dalam rumah selama-lamanya. Dan itulah kebenarannya. Mengetahui kebenaran bahwa kita sudah dibenarkan itu tentu luar biasa. Namun kita butuh melatih diri setiap hari untuk mengakui siapa identiti kita di dalam Kristus. Dan deklarasi iman, pernyataan iman tadi akan membangun pengertian akan identitas kita sebagai orang benar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita semakin kuat dalam Kristus dengan terus-menerus mengakui kebenaran itu. Sekali lagi kita nggak hidup dalam afirmasi positif, tapi kita hidup dalam iman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Amin, teman-teman semua. So waktu kita terus mendeklarasikan siapa identitas kita dalam Tuhan, maka kita akan semakin kuat. Karena apa? Karena kita terus mengakui kebenaran itu, teman-teman. Salah satu cara yang paling kuat sekaligus paling praktis untuk mengalami kemenangan ya tentunya dengan kita terus mengucapkan siapa identitas kita sebagai orang benar dalam Kristus. Karena iman akan terus berbicara dan akan terus mengakui, teman-teman semua. Iman tuh pasti akan terus ngomong. Iman tuh pasti akan terus mengakui siapa di balik pribadi yang kita percaya dalam iman kita, teman-teman semua. Dan aku mendorong supaya teman-teman semua di tempat ini memiliki kesadaran setiap hari untuk mengucapkan bahwa aku adalah orang benar dalam Kristus, aku adalah anak Tuhan, aku adalah orang yang sudah diciptakan di dalam ciptaan yang baru dalam Tuhan. Maka waktu kita mengakui status pembenaran itu secara lisan, kita terus yakin dan sadar, who am I di dalam Kristus, teman-teman semua. Kalau imanmu lagi lemah, kita harus katakan bahwa aku percaya bahwa aku tidak hidup berdasarkan apa yang dunia ini mampu berikan buat aku. Aku hidup berdasarkan apa yang Tuhan mampu untuk lakukan kepadaku. Dunia ini teman-teman semua mungkin mencoba untuk menjatuhkan kita terus gitu ya. Dengan cara-caranya yang akhirnya membuat kita mungkin di PHK lah, kita kehilangan pengharapan dan seterusnya teman-teman semua. Sedikit kesaksian, kalau teman-teman tahu apa yang terjadi sama Keara. Keara itu berhenti sekolah. Dari sekolah yang kita anggap sekolah yang paling baik, teman semua. Dengan harga yang cukup mahal, tapi karena waktu itu kita sempat ngalamin sedikit krisis, bahkan gak sedikit lagi ya. Ya kita ngalamin krisis lah. Akhirnya kita harus memilih mana yang prioritas. Dan akhirnya kita memilih untuk kayaknya Keara gak usah sekolah dulu selama beberapa bulan. Mungkin hampir setengah tahun kali dia gak sekolah. Akhirnya aktivitinya banyak di rumah. Tapi apakah kemudian kita sebagai orang tua tidak kasihan sama dia? Kasihan dong, masih TK udah putus sekolah. Kan jarang ya, maksudnya kayak biasa kan amit-amit ya. Kalau orang putus sekolah tuh pas lagi SD atau SMP, SMA gitu. Ini masih TK, TK pun masih belum TK besar, masih apa? Pre-K bahkan. Udah putus sekolah gitu loh. Karena kita memikirkan banyak hal yang lain. Mungkin kita sebagai orang tua kalau kita mau, kita bisa memutuskan untuk stop aja gerejanya. Biar anak kita bisa sekolah. Tapi kita nggak jadikan itu sebagai decision. Kita tahu bahwa masih ada cara lain nih untuk membuat Keke tetap bisa belajar. Dan akhirnya ya kita kasih les, walaupun juga bolong-bolong juga,
kita pun juga sama-sama sibuk kerja dan seterusnya juga teman semua. But singkat cerita, kita udah mulai mau cari dia sekolah yang baru lah. Mungkin 1 bulan ke belakang ini. Dan kita dapat juga beberapa sekolah yang kita istilahnya apa ya, targetkan. Salah satunya sekolah lamanya dia. Kita mau masuk lagi ke sana gitu kan. Tapi ternyata Pastor Audrey dia terus riset dan ada satu sekolah yang cukup bagus, Christian based school juga teman-teman semua. Terus kemudian kita udah coba negosiasi dan sebagainya dan dia approve negosiasi kita sama sekolah tersebut. Sekolahnya memang sekolah masih baru tapi dia kebetulan punya yayasan yang sudah berdiri lama dan ada banyak sekolah yang dia naungi dan sekolah yang baru inilah yang kita mau coba targetkan untuk Kiara masuk gitu loh di semester yang baru ceritanya. Kita udah bayar waktu itu uang DP lah ceritanya, nggak terlalu besar sih uang DP-nya. Tapi sebelum uang DP itu ditransfer, kita udah deal-dealan harga dan seterusnya, cicilannya dan sebagainya. Dan setelah kita transfer DP, tiba-tiba Pastor Audrey baru keinget, tanyalah ke sekolahnya kayak, Miss, intinya ya, Miss, teman-temannya Keke di sekolah itu berapa orang? Terus Missnya baru keinget bahwa ternyata dia miskom, ternyata temannya Keke itu belum ada. Which is kalau misalnya Keke masuk ke sekolah itu dia cuma sendirian. Jadi satu-satunya siswi di situ gitu loh. Akhirnya kayak sekolah itu bilang mau nggak kalau dialihkan ke sekolah yang lain tapi masih under yayasan kita. Lokasinya juga lumayan agak jauh memang sih. Terus akhirnya kita pikir kayak nggak mau kita justru malah mau dia di situ supaya dekat dengan rumah kita. Terus juga ya sesuai lah dengan apa yang kita mau gitu. Mungkin menurut kita kayak aduh kok nyebelin ya, kita udah siapin uangnya. Terus kemudian udah didilan harga, kita juga suka sama sekolahnya, tiba-tiba malah cuman 1 orang gitu loh muridnya, jadinya nggak jadi teman-teman semua. Berapa hari kemudian, Audrey coba kontak ke salah satu sekolah lagi yang Christian base juga, sekolah bagus juga teman-teman semua, yang tadinya mungkin buat aku kayak belum masuk hitunganku lah. Belum masuk ke dalam kayak aku cocok sama sekolah itu, sekolahnya bagus, cuman ya ini kan preferensi ya teman-teman ya, kalau teman-teman punya anak juga pasti akan banyak preferensi tuh sekolahnya seperti apa dan seterusnya. Dan singkat cerita di sekolah itu tiba-tiba prinsipalnya ya atau mungkin bagian admissionnya bilang kayak setelah Audrey ngobrol, Miss, kami mau kasih free untuk uang pangkalnya, dia bilang gitu. Padahal uang pangkalnya itu lumayan, uang pangkalnya itu gede banget, hampir 50 juta lah uang masuknya doang. Dan itu dikasih free. Sementara kalau di sekolah yang sebelumnya yang kita udah bayar DP waktu itu harganya sama juga. Cicilan, uang sekolahnya juga lumayan gede juga, hampir sama kayak ini. Tapi praise God tiba-tiba kita dapat info bahwa kita dapat free uang pangkal. Dan itu membuat kita kayak wow, kok bisa ya kayak Tuhan kasih sesuatu hal yang tepat pada waktunya gitu loh. Kita lagi mau cari sekolah, seolah-olah kayak yang ini ditutup nih jalannya. Tapi ternyata Tuhan kasih jalan yang lebih luar biasa lagi. Bayangin kalau misalnya kita deal sama sekolah yang sebelumnya mungkin ya kita akan keluar uang lebih besar gitu loh. Tapi ternyata nggak demikian. Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap anak-anaknya, secara khusus untuk Kiara. Aku berdoa kayak aku berpikir, wow ini anugerah Tuhan juga hebat banget ya buat Kiara ya. Kiara harus ngalamin putus sekolah dulu sampai akhirnya tiba-tiba dalam prosesnya mungkin dia juga belajar, dia berlatih. Kami pun sebagai parents juga berlatih dan kemudian dia dapetin free uang masuk gitu loh. Ya mungkin nggak semua anak bisa dapetin juga. Inilah pekerjaan Tuhan teman semua. Yang aku rasakan bahwa di dalam iman kita kepada Injil itu sendiri, iman itu akan terus berbicara, iman itu akan terus mengakui, iman itu akan terus mendeklarasikan sesuatu hal yang tepat sampai akhirnya itu akan terwujud dalam kehidupan kita gitu loh. Sekali lagi ini bukan soal afirmasi positif, bukan. Tapi soal kebenaran bahwa Yesus memelihara kehidupan kita. Yesus memelihara anak cucu keturunan kita. Yesus memelihara apa yang sedang kita butuhkan saat ini. Tuhan menyediakan apa yang sedang kita saat ini perlukan teman semua. Dan selalu tepat waktu. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang berapa minggu ini kayak aku lihat hebat banget ya Tuhan ya. Kita seolah hampir kehilangan banyak hal, tapi ternyata Tuhan mulai buka jalan lagi, dan itu yang terjadi
dalam kehidupanku dan Audrey secara khusus. Dan aku percaya bahwa ini merupakan bukan karena aku dan Audrey-nya yang hebat, bukan, tapi karena Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang memberikan kita pengertian tentang grace, sampai akhirnya sekalipun mungkin kita pun diuji teman-teman semua, tapi ujian itu gak bikin kita padam gitu loh. Ujian itu gak bikin kita semakin lemah, tapi justru semakin kita mau speak the truth. Semakin kita mau declare bahwa Injil itu hidup dalam kehidupanku dan kehidupan Audrey. Demikian juga dalam kehidupan teman-teman semua. Aku percaya Injil itu hidup dalam kehidupanmu. Mengubahkan kehidupanmu. Mengubahkan masa depanmu. Masa depanmu gak ditentukan sama apa kata dokter tentang kehidupanmu. Masa depanmu gak ditentukan sama apa bahkan kata orang tua terhadap kita. Tapi apa kata Tuhan? Dokter bilang kamu gak akan punya anak dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan bilang kamu akan punya anak, mana suara yang punya otoritas? Tentunya suara Tuhan. Kalau orang lain mungkin bilang kita kamu bakal masuk neraka. Bahkan suara iblis terus-menerus menggema di pikiran kita bahwa kita orang yang berdosa. Tapi kalau nyatanya, kebenarannya, ada suara yang berotoritas bilang bahwa kamu sudah dibenarkan, maka suara yang berotoritas itulah yang akan memenangkan segalanya, teman-teman semua. So, terus akui status pembenaran itu secara terus-menerus, teman-teman. Waktu teman-teman ngerasa lagi tertekan, lagi banyak ribuan persoalan, terus kemudian ya seolah berteriak meminta perhatian kita, masalah-masalah itu terus mencoba untuk mengorek hati kita dan seterusnya, mengingatkan kita tentang masa lalu kita, deklarasikan bahwa aku telah dibenarkan dalam Kristus. Waktu teman-teman mungkin baca berita-berita yang mengerikan dan hati kita mungkin ketakutan, deklarasikan aku telah dibenarkan dalam Kristus. Ketika mungkin teman-teman lagi ngadapin pencobaan yang sangat kuat untuk kembali kepada sebuah dosa yang tersembunyi atau mungkin kecanduan yang gak pernah diketahui sama orang lain, deklarasikan aku telah dibenarkan dalam Kristus. Seringkali seseorang mengalami sebuah terobosan, tapi setelah itu beberapa waktu terobosan itu menghilang. Beberapa waktu setelah kita ngalamin breakthrough, tiba-tiba ngilang begitu aja. Seolah-olah kayak terobosannya cuman sampai di situ aja. Kenapa bisa demikian teman-teman? Karena kemungkinan lambat laun setiap kita mungkin melupakan pewahyuan firman Tuhan yang dulu membawanya kepada kemenangan itu gitu loh. Makanya kita perlu terus mendeklarasikan supaya kita gak lupa sama apa yang Tuhan udah katakan sama kita. Karena manusia itu kecenderungannya pelupa teman-teman semua. Banyak orang percaya gak menyadari bahwa pewahyuan rohani itu bisa dicuri dan bisa dilupakan. Itu yang membuat akhirnya kayak dulu kita kayak on fire banget dalam Tuhan, tapi lama-lama kita jadi orang yang loyo. Karena mungkin kita gak terus mencoba mendeklarasikan kebenaran itu teman-teman. Gak terus menyatakan kebenaran itu. Dan itulah yang terjadi sama jemaat di Korintus, karena pada saat itu mereka lupa sama identitasnya. So, Rasul Paulus harus kembali mengingatkan mereka tentang identitas mereka sebagai orang yang benar dalam Kristus. Kita terus menerus harus mengingatkan siapa diri kita dalam Kristus, supaya kita gak lupa. Keselamatannya gak hilang teman-teman. Tapi pewahyuan, kemudian juga ingatan kita tentang kebenaran itu bisa lupa. Tim Keller ya kalau gak salah, pernah bilang kita harus mengingat Injil setiap hari karena setiap hari juga kita melupakannya. Dan itulah manusia teman-teman. Ini juga yang menjadi alasan kenapa kok sangat penting bagi setiap orang percaya untuk menjadi bagian dari sebuah gereja lokal juga teman-teman. Karena apa? Karena di sana kita terus mendengar berulang-ulang pemberitaan yang berpusat pada pribadi Yesus. Di sana juga di gereja lokal kita dikelilingi sama sahabat, sama teman-teman yang berpusat juga sama Kristus. Yang terus akan mengarahkan hati kita kembali kepada Tuhan pada akhirnya. Kalau enggak, kita akan lupa. Jangankan soal gereja, aku pernah cerita kalau nggak salah sama Vigo ya. Kita sebagai sales, kalau kita nggak di refreshment setiap minggu, kita bisa lupa loh kalau kita punya semangat yang harusnya sama terus setiap minggu. Bayangin teman-teman kerja jadi sales atau teman-teman kerja apapun lah. Tapi nggak di refresh setiap minggu sama mungkin leadernya, pasti kita akan kehilangan semangat gitu loh. Akan males. Tapi kalau setiap hari kita in charge, setiap hari kita connect sama leader kita, setiap hari kita terus diaktifasi, maka kita akan terus semangat. Kita terus mau untuk mikirin strategi marketing sales seperti apa teman semua. Ini soal pekerjaan kita. Di dalam Tuhan pun demikian. Maka banyak orang-orang Kristen yang sekarang lemah imannya, karena jujur ya, mereka gak datang ke gereja.
Akhirnya rumah tangganya rusak dan seterusnya. Mereka gak connect sama satu kesatuan tubuh Kristus. Bukan gerejanya yang menyelamatkan, enggak. Yesus yang menyelamatkan kita, tapi gereja Tuhan pakai sebagai sarana supaya kita terhubung satu sama lain. Teman-teman bisa titeni, kalau bahasa Jawa itu titeni ya, kalau bahasa Indonesia apa ya, kayak amatilah. Orang-orang yang dulunya on fire dalam Tuhan, tapi kasih izin aja dia sebulan gak datang gereja, gak pernah ikut persekutuan. Gua yakin imannya down. Jangankan sebulan, 2 minggu gak ketemu aja, gak datang ibadah aja, pasti lemah imannya. Kan firman Tuhan jelas bilang katakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya kalau setiap hari dia baca firman, kalau enggak, pasti akan semakin down. Dan jangan heran sama orang yang perubahan hidupnya itu berbeda-beda, karena mungkin daya tangkapnya terhadap firman itu juga berbeda-beda. Ada yang terus menyerap, terus kemudian dia mencoba untuk mengaplikasikannya. Ada juga yang kayak, oke lah gue ke gereja karena mungkin takut dikatain sama orang gereja, gak pernah gereja dan seterusnya. Pasti akan beda pertumbuhannya teman-teman. Tapi aku berdoa dan aku mau katakan bahwa ketika pun teman-teman ke gereja, itu bukan karena teman-teman ditakut-takutin. Bukan karena teman-teman takut didatengin sama pastornya atau di chat atau di telepon, bukan. Tapi karena teman-teman juga rindu, haus, mau connect juga sama firman. Mau connect juga sama saudara seiman, supaya apa? Supaya kita terus sama-sama berapi-api gitu loh. Jangan biarkan api kita redup hanya karena kita mungkin lagi lazy, lagi males atau lagi sibuk dan kita nggak mau mendekatkan diri kita sama api yang besar. Ini nggak lagi bicara si BM apinya besar, enggak. Ini ngomongin soal satu kesatuan tubuh Kristus yang harus terus terkoneksi satu sama lain. Supaya apa? Supaya kita on fire terus gitu loh. Pemahaman Injil juga bisa kita dapetin dengan jelas. Justification itu bukan proses melainkan tindakan Tuhan yang terjadi sekali untuk selama-lamanya. Jadi sekali teman-teman dibenarkan, maka selamanya teman-teman akan dibenarkan sama Tuhan. Baru setelah pembenaran itu proses penyucian, sanctification, pengudusan itu dimulai. So sekali lagi ya, kita nggak lagi berusaha menjadi benar lewat hidup kudus, tapi sebaliknya kita hidup kudus karena kita telah dibenarkan. Boleh ke gambarnya lagi ya, Be? Waktu kita belum percaya, kemudian kita dibenarkan, lalu kemudian kita ngalamin pengudusan. Dalam proses pembenaran, kita diselamatkan dari penalti akan dosa, dari hukuman kekal. Di dalam proses pengudusan, kita diselamatkan dari kuasa akan dosa. Maka percaya bahwa waktu kita terus dikuduskan dalam Tuhan, kita terus disucikan pikiran kita lewat firman Tuhan, maka kuasa dosa itu nggak lagi punya sengatan untuk menarik kita kembali gitu loh. Dan itu yang membuat kita akhirnya jadi orang-orang yang berani melangkah dalam Tuhan. Gak lagi berupaya dengan effortnya sendiri, dengan upaya sendiri untuk menyelesaikan masalah dosa. Enggak, teman-teman gak pernah bisa mungkin menyelesaikan masalah dosa dengan kekuatan teman-teman sendiri. Kita gak akan pernah bisa lepas dari pornografi tanpa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Tanpa firman yang terus menyucikan pikiran kita, teman-teman semua. Teman-teman gak akan pernah bisa lepas dari keterikatan apapun tanpa firman yang menyucikan pikiran kita. So setelah kita dibenarkan, maka kita akan mengalami pengudusan. Cara kita memahami justification akan menentukan cara kita menjalani sanctification. Kita bisa menjalani kehidupan Kristen dengan motivasi yang salah juga, teman-teman semua. Salahnya gimana? Kalau kita ternyata mengejar penerimaan Tuhan, kita mencoba hidup dalam rasa bersalah, atau bahkan kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka dalam kata lain kita sedang menjalani kehidupan kekristenan yang keliru. Karena teman-teman datang ke gereja, teman-teman baca Alkitab, teman-teman menyembah Tuhan, berdoa, itu bukan sedang mengejar penerimaan Tuhan. Enggak, Tuhan sudah menerima teman-teman semuanya. Teman-teman lakuin itu semua juga bukan dalam rangka supaya kalian enggak hidup dalam rasa bersalah, bukan. Tapi karena itu merupakan sebuah kerinduan teman-teman untuk datang sama Tuhan, teman-teman. Beberapa ayat terakhir ya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lanjut ya, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Roma 8:15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Lagi dikit lagi ya, Galatia 4 ayat 6. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh perbuatan Tuhan. Dan this is the truth. Inilah kebenarannya, Tuhan yang sudah membenarkan setiap kita, Tuhan juga yang sudah mengaruniakan rohnya yang kudus, supaya pada akhirnya kita dimampukan untuk menghidupi kehidupan kita saat ini teman-teman semua. Dan lewat kuasa roh kudus itulah, kuasa itu akan menjadi materai bahwa kita adalah anak-anak Tuhan sampai selama-lamanya. Gak pernah ada namanya mantan anak. So kita gak pernah ditolak sama Tuhan. Seburuk-buruknya kita, sejahat-jahatnya kita teman-teman semua, ketika kita sudah dibenarkan sama Tuhan, kita gak akan pernah ditolak sama Tuhan. Tapi aku percaya, orang-orang yang mengalami pembenaran dalam Tuhan, hidupnya tuh pasti akan punya kerinduan untuk ditransformasi oleh kebenaran itu sendiri teman-teman semua. So dalam proses pembenaran, Roh Kudus tinggal di dalam setiap kita. Sehingga setiap kita bisa berbicara, kita bisa berdoa langsung kepada Bapa. Karena setiap kita adalah ahli waris janji Tuhan. Dan akhirnya, true grace produce true holiness. Pemahaman yang benar akan kasih karunia akan memproduksi holiness yang tepat juga, kekudusan yang benar juga. Right believing kita akan memproduksi right living kita. So kepada siapa kita percaya, maka itu akan membuat bagaimana cara kita hidup teman semua. Kalau kita percaya sama kebenaran, bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dan kita sudah dibenarkan, maka kita akan beroleh right living itu teman-teman semua. Ngomongin soal domba ya teman-teman ya. Main musik boleh maju ke depan. Domba memang bisa jatuh. Domba bisa gagal. Namun seekor domba gak akan pernah menikmati berguling-guling dalam muntah atau lumpur. Sama seperti anjing dan babi, teman-teman semua. Dosa yang digambarkan seperti muntah dan lumpur itu bertentangan dengan nature baru yang dimiliki oleh setiap ciptaan baru dalam Kristus. So kita bukan seperti apa yang 2 Petrus katakan tadi, kita bukan anjing dan babi yang sedang kembali ke muntahnya dan kehidupan lama, bukan. Kita adalah domba yang terus diproses, dipulihkan dalam Tuhan, dan kita juga anak yang menerima janji-janji kebenarannya Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Fokuskan pikiran kita sama Injil itu sendiri, supaya pada akhirnya kita tahu posisi kita dalam Tuhan itu siapa. Identitas kita dalam Tuhan itu siapa, teman-teman. Tuhan yang sudah membentukmu, Tuhan sudah memilihmu, Tuhan yang akan terus membawamu juga kepada rencananya yang begitu luar biasa buat setiap kita, teman-teman semua. Amin. So, sekali lagi dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, kita sudah dibenarkan sama Tuhan. Teman-teman gak perlu takut, gak perlu ragu lagi akan identitas kalian dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita bagi berdiri.